Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan dan Tradisi, sukses menggelar kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diikuti 500 peserta dari desa adat yang ada di Bali. Kementerian Kebudayaan kembali menegaskan pentingnya peran pemuda adat dalam menjaga nilai dan identitas budaya di tengah gempuran teknologi dan modernisasi digital. Pesan itu disampaikan dalam penutupan kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 di Bali. Pesan tersebut disampaikan pada kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 21 hingga 24 November diikuti oleh 500 peserta dari 22 desa adat. Tanpa hadir staf khusus bidang sejarah dan perlindungan warisan budaya, Basuki Teguh Yuwono, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Syamsul Hadi, Sekretaris Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Wawan, dan jajaran pejabat setempat. Peserta terdiri dari pemuda adat, pemangku adat, majelis desa adat, komunitas adat, lembaga adat, dan unsur pemerintah daerah. Para peserta begitu antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya diskusi budaya, workshop produk kreatif, pertunjukan seni, dan pameran karya sebagai ruang inovasi dan kolaborasi pemuda adat. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui virtual dan ditutup oleh Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan. Dalam sambutannya, Restu Gunawan menegaskan pemuda adat memegang peran strategis dalam melanjutkan napas kebudayaan bangsa, sekaligus menjadi benteng di tengah disrupsi teknologi informasi. Sebuah inisiasi yang cukup bagus, Jambore Pemuda, pilihan kata pemuda dan juga anak-anak muda ini saya kira sangat strategis di era saat ini karena pemuda kita tentu banyak terkontaminasi dengan berbagai informasi, tapi program ini saya kira upaya kita bersama untuk memberikan asupan, informasi, pengetahuan kepada anak-anak muda kita semua. Jadi Jambore Pemuda Adat ini saya kira perlu diperluas, mudah-mudahan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas juga akan terus melakukan upaya ini karena pemuda adalah adalah orang yang paling depan dalam upaya melakukan pemajuan kebudayaan gitu. Restu juga menyebut bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan menuju Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan pemuda yang kreatif, inovatif, dan produktif namun tetap berpijak pada kearifan lokal. Antusiasme dan sambutan baik datang dari para peserta. Mereka menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar terutama dalam memahami budaya dan cara menghadapi perkembangan teknologi modern. Di akhir kegiatan, Kementerian Kebudayaan memberikan apresiasi kepada 3 peserta terbaik dalam pembuatan video dengan memberikan dana pembinaan. Sebelumnya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui sambutan virtual menyampaikan penguatan nilai budaya menjadi kunci dalam membentuk generasi muda adat yang tangguh. Menurut Giring, Kementerian Kebudayaan berharap setelah kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan wawasan baru tentang penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan budaya dan juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian nilai adat antar generasi. Jambore Pemuda Adat ini juga diselenggarakan bertepatan dengan penetapan kaldera Gunung Batur sebagai UNESCO Global Geopark yang menjadi landasan penguatan regenerasi kepemimpinan adat, pelestarian tradisi, dan pengembangan kreativitas berbasis kearifan lokal. Tim Liputan Bali TV.